Nah, sekarang kita akan melakukan pemodelan matematika dari classifier ya, gitu ya. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, saya akan banyak menggunakan ilustrasi di 2 dimensi, namun akan saya perumum di 3 dimensi ya. Nah, jadi kalau kita punya di n dimensi, sorry. Nah, kalau kita punya ini data yang adanya di X2 gitu ya, di 2 dimensi gitu ya. Ya, maka classifiernya itu adalah sebuah garis lurus ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini adalah classifiernya atau sebuah garis lurus di R2 gitu ya. Nah, garis lurus di R2 dinotasikan dengan apa gitu ya? Biasanya kita notasikan dengan ini ya. Dengan persamaan ya gitu ya. Karena sumbu Y-nya atau sumbu horizontalnya ada X2, maka biasanya kita bisa notasikan dengan X2 sama dengan M atau apa A ditambah BX1 gitu ya. Atau seringnya kita nggak pakai ini, tapi kita seringnya tuh pakai ini ya. Pakai apa? AX1 ditambah BX2 sama dengan C ya. Kita lebih seringnya pakai ini nih. Nah, atau secara umum kita bisa bentuk ini menjadi sebuah vektor ya gitu ya. 2 sama dengan C gitu ya. Nah, ini adalah AB. Nah, vektor AB ini kita sebut sebagai W ya, vektor W, dan ini adalah X1 dan X2 itu adalah kita sebut sebagai X gitu ya. Vektor X sama dengan C, atau seringkali C-nya kita bawa ke kiri sehingga garis classifier di R2 itu kita sebut dengan sebagai sebuah. Jadi si garisnya itu adalah W di dot product dengan X dikurangin C sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan dari si L ya. Jadi si L ini adalah persamaannya tuh ini. Nah, persamaan dari si L ini tuh adalah yang merupakan fungsi yang mau kita cari ya gitu ya. Nah, jadi jika ada data baru nih misalkan. Nah, misalkan ada data baru nih. Nah, misalkan ini adalah 1 lah biar gampang ya. Ini 1 gitu ya. Nah, jadi jika data baru itu di bawah garis, di bawahnya si L, maka dia X, tapi kalau data baru itu ada di atasnya si L, maka dia O atau bulat gitu ya. Nah, jadi tujuan kita itu adalah jadi tujuan utama adalah mencari fungsi si G ya, yang akan menjadi classifier gitu ya. Jadi G dari X ya, data baru ya, X gitu. Nah, di mana data baru tersebut adalah jadi jika Gx sama dengan X atau sama dengan 0 jika W kali X dikurangin C kurang dari 0, atau jika W kali X min C lebih besar dari 0. Nah, ini tujuan kita itu ini adalah mencari ini nih. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi tujuan utama kita itu adalah mencari fungsi G sehingga kita bisa menentukan jika ada data baru nih, ada data baru ya, misalnya ini data baru nih, dan data baru ini kita hitung nih. Kita udah tahu W-nya, kita data baru ini kita masukkan ke sini ke X, terus kita kalikan dengan W, terus kurangin dengan C. Jadi kalau dia kurang dari 0 kan artinya ada di bawah sini nih. Sementara kalau lebih besar dari 0 tuh ada di atas ini nih gitu ya. Dan kalau dia ada di atas 0 maka kita simbolkan si data baru itu adalah O, tapi kalau dia kurang dari 0 maka dia X gitu ya. Nah, semoga cukup jelas. Berikut ini adalah beberapa terminologi yang saya mau state dari sekarang supaya untuk mempermudah perhitungan kita di kedepannya gitu ya. Nah, jadi dari tadi label dari si Y itu antara saya tuh pakai X kalau enggak O gitu ya. Nah, namun untuk kemudahan pemodelan matematika kita, maka label dari Y itu akan saya ubah menjadi -1 atau 1 gitu ya. Nah, beda dengan regresi logistik, yaitu di label dari si Y-nya itu adalah 0 kalau nggak 1 ya. Namun untuk support vector machine, label dari si Y itu saya pakai -1 atau 1 gitu ya. Yang mana yang jadi -1, yang mana yang jadi 1 itu terserah kalian gitu ya. Jadi nggak ada bedanya kok gitu ya. Nah, kemudian terminologi berikutnya, jadi kan kita punya modelnya itu adalah ini ya. Gx adalah
1 atau min 1 jika 1 itu kalau vektor W di dot product dengan vektor X, terus dikurangin C itu kurang dari 0, atau lebih besar dari 0 ya, sama aja. Min C kurang dari 0 gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, namun karena kita sudah punya, sebelumnya kita dot product ini, saya akan ubah menjadi seperti ini ya. Berarti W transpose dikalikan X ya, sama aja sih ini ya. Besar dari 0, W transpose X kurang dari 0 gitu ya. Nah, jadi dot product sama ini kan sama aja ya. Jadi tidak ada beda gitu. Nah, kemudian karena kita sudah membentuk ini menjadi 1 atau min 1, sehingga permasalahan kita menjadi tidak masalah nih. Jadi GX itu sekarang, karena ini ada dua kasus, kita bisa satukan menjadi satu kasus, yaitu adalah seperti ini ya. Jadi tinggal kita cari aja sign-nya gitu ya. Jadi min C gitu ya. Nah, jadi yang tadinya kita pakai pembagian kasus, sekarang jadi kita tidak perlu gitu. Karena sign itu adalah sebuah fungsi yang outputnya itu antara min 1 atau 1 gitu, tergantung dari inputnya. Jadi kalau min 4 ini hasilnya ada min 1 gitu. Tapi kalau sign dari 7 ya hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi sign itu adalah sebuah fungsi kayak apa? Kayak fungsi yang outputnya itu min 1 atau 1 ya, tergantung dari inputnya gitu ya. Jadi, nah tujuan utama kita itu adalah mencari ini nih ya. Mencari fungsi ini, atau tujuan utama kita itu mencari W-nya gitu ya. Nah, kemudian terminologi berikut itu adalah terminologi support vector gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya data seperti ini ya, tadi nih. Nah, data ini tujuan kita kan mencari garis sehingga marginnya itu paling besar gitu ya. Nah, misalkan garis yang mendapatkan margin paling besar itu seperti ini. Nah, ini adalah marginnya ya. Nah, kedua titik ini tuh disebut dengan support vector ya. Jadi vektor atau titik yang ada tepat di perbatasan marginnya gitu ya. Jadi kalau ini adalah marginnya gitu ya, atau sungai gitu ya. Jadi titik yang tepat ada di pinggir sungai itu adalah titik yang disebut dengan support vector gitu ya. Nah, semoga lebih jelas ya. Maksudnya semoga terminologi ini cukup jelas ya. Nah, saya state ulang lagi, tujuan utama dari support vector machine problem adalah mencari sebuah classifier, yaitu yang kita sebut dengan G ya. Jadi diberikan data baru X, nah kita bisa tahu data baru tersebut tuh labelnya tuh 1 atau min 1 dengan menggunakan model ini ya. Nah, artinya ya, tujuan kita itu adalah mencari vektor W dan skalar C ya. Jadi W itu vektor dan C itu skalar, sehingga margin terhadap support vektornya itu paling besar gitu ya. Jadi saya coba ulangin lagi. Nah, jadi ini saya punya data nih. Nah, ini adalah misalkan ini support vector, ini garis ini W yang saya pilih ya. Ini adalah marginnya ya. Ini adalah marginnya. Nah, kita akan mencari W dan C ya. Jadi pasangan W dan C ini adalah yang mendapatkan garisnya ya, garisnya. Nah, jadi sekarang sebelum kita mulai dengan mencari W dan C, saya ingin melakukan normalisasi dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan normalisasi? Jadi misal X1 dan misalkan X1 aja ya, cukup X1 adalah support vector ya, atau jangan X bintang lah gitu, vektor. Nah, tergantung dari si features-nya itu ada berapa features ya. Jadi satu features atau dua features atau tiga features. Nah, misalkan saya definisikan features-nya itu ada P gitu ya. Berarti X bintang itu adalah ini ya, X1 bintang, X2 bintang, dan seterusnya sampai XP bintang gitu ya. Jadi tergantung. Nah, kalau cuma dua dimensi berarti cuma X1 bintang sampai X2 bintang. Nah, kalau features-nya ada P gitu, ada P features, maka W-nya juga hidupnya di itu ya. Si W-nya juga hidupnya di RP. Tapi si C itu tetap skalar ya.
Jadi tergantung dari featuresnya itu ada berapa. Jadi kalau featuresnya ada 10, maka si W itu ada 10 juga, ada W1 sampai W10 gitu ya. Nah, kita akan melakukan normalisasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan normalisasi itu adalah, jadi kita cari tahu dulu nih, W transpose dikali X, terus dikurangin C ya, ini. Nah, si X bintang kan support vektor, jadi dia bisa ada di atas garis atau bisa di bawah garis gitu ya. Yang pasti dia tidak sama dengan 0. Nah, sampai sini semoga cukup jelas ya. Jadi karena dia support vektor, maka si support vektor, si vektor tersebut tidak ada di garis, maka dia nggak mungkin sama dengan 0. Dia pasti di atas garis atau di bawah garis gitu ya. Nah, karena dia tidak sama dengan 0, maka kita bisa memilih W dan C sehingga ini percis 1 gitu ya. Percis 1 gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan normalisasi gitu ya. Jadi jika si X bintang itu adalah support vektor, nah kita bisa paksa W dan C supaya W transpose dikali X bintang min C itu sama dengan 1. Nah, kenapa ini bisa kita lakukan? Karena persamaan garis kan bisa kita kalikan nih. Misalkan saya punya persamaan garis ini sama dengan 4 gitu ya. Nah, persamaan garis ini bisa saya kalikan 2 gitu ya. Jadi 10Y sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan garis yang sama, tapi akan memberikan jarak yang berbeda gitu ya. Jadi kalau persamaan garisnya pakai yang atas, maka marginnya itu jadi 4 misalkan. Tapi kalau pakai yang bawah, marginnya itu jadi 8. Nah, jadi walaupun persamaan garisnya persamaan garis yang sama, tapi jarak antara si garis tersebut ke support vektor itu akan berubah tergantung dari persamaan garisnya gitu. Nah, oleh karena itu saya akan melakukan normalisasi terhadap vektor W dan C sehingga ini terjadi nih. Ya, semoga cukup jelas ya. Jadi jika si X bintang itu adalah support vektor, nah kita maunya itu W transpose dikali X bintang min C itu sama dengan 1 jaraknya itu ya. Nah, semoga cukup jelas.